Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kisah ketika ruh mendatangi rumah dan kuburan. Rasulullah SAW bersabda, ketika ruh sudah keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka ruh itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan sehingga aku bisa melihat jasadku di mana aku pernah berada dalam jasad tersebut." Allah pun mengizinkannya. Datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat jasadnya dari jauh. Darah telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya. Maka ruh itu menangis dengan tangisan yang lama. Kemudian ruh berkata, "Wahai jasad yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah duka cita dan rumah cobaan, rumah kesedihan, rumah kesusahan, dan rumah penyesalan." Kemudian ruh pun pergi. Ruh berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku lihat jasadku lagi." Allah pun mengizinkannya. Lalu datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat dari jauh dan telah mengalir dari hidungnya, mulutnya, serta telinganya nanah kental yang bercampur darah. Maka ruh pun menangis dengan sangat keras. Kemudian ia berkata, "Wahai jasad yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan, rumah duka cita, rumahnya ulat dan kalajengking yang telah memakan dan merobek anggota tubuhmu." Setelah itu, ruh pun berlalu. Tatkala lewat masa 7 hari, ruh pun berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Allah pun mengizinkannya. Maka datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat dari jauh jasadnya telah dikerubungi oleh banyak ulat. Melihat hal itu, ruh menangis dengan sangat keras. Seraya berkata, "Wahai tubuhku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Di mana anak-anakmu, kaum kerabatmu, auratmu, saudara-saudaramu, teman dekatmu, sahabatmu, dan di mana tetanggamu, yaitu orang yang rela bertetangga denganmu? Pada hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia pun berkata, ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Ruh ini bisa melihat harta benda yang ditinggalkannya, bagaimana cara hartanya dibagi, dan bagaimana hutang-hutangnya dibayar. Ketika telah sampai masa 1 bulan, ruh pun kembali ke kuburnya. Ia berputar-putar sampai dalam masa 1 tahun dari kematiannya. Dan ia bisa melihat orang-orang yang mendoakan dirinya. Ia juga bisa melihat orang-orang yang bersedih atas kematiannya. Setelah 1 tahun, ruh diangkat ke tempat kumpulnya para ruh sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tanassalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin." Artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Di sebuah riwayat mengatakan bahwa bersama para malaikat itu adalah ruh
dan Raihan. Juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ruh adalah malaikat yang agung yang turun khusus untuk melayani orang-orang mukmin. Sebagaimana firman Allah yang artinya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Sebahagian riwayat mengatakan kata ruh adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW yang ada di bawah arasy. Ruh ini memohon izin pada Allah di malam Lailatul Qadar agar diperkenankan turun untuk memberi salam kepada orang mukmin. Maka ruh itu berjalan di tempat mereka. Pendapat lain mengatakan maksud daripada ruh adalah ruh para kerabat yang sudah mati. Ruh itu berkata, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke bumi sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Akhirnya turunlah ruh itu di malam Lailatul Qadar. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, pada waktu hari raya, hari Asyura, hari Jumat yang pertama dari bulan Rajab, pada pertengahan bulan Sya'ban, malam Lailatul Qadar, serta malam Jumat, keluarlah ruh-ruh orang yang sudah mati. Mereka berdiri di pintu rumahnya, seraya berkata, "Kasihanilah kami di malam ini yang penuh berkah dengan bersedekah, atau memberikan makanan pada orang-orang miskin yang pahalanya ditunjukkan pada kami. Sebab kami sangat membutuhkan sedekah. Jika kalian bakil, tidak mau bersedekah, maka ingatlah kepada kami dengan banyak membaca Fatihah di malam yang penuh berkah ini. Apakah ada salah satu dari kalian yang mengasihi kami? Apakah ada salah satu di antara kalian yang masih ingat pengembaraan kami? Wahai orang-orang yang berdiam di rumah kami, wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang-orang yang menempati luasnya gedung kami, kami sekarang berada dalam kesempitan kubur. Wahai orang-orang yang membagi harta kami, wahai orang-orang yang masih ingat pengembaraan kami, buku kalian masih digelar. Tidak ada pakaian bagi mayit dalam kuburnya. Maka janganlah lupa pada kami dengan bersedekah dan doamu. Sesungguhnya kami masih membutuhkanmu." Kalau mayat itu mendapatkan sedekah dan doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan penuh kegembiraan. Sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan sedekah atau doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan bersedih hati. Sepertinya telah putus hubungan dengan keluarganya. Wahai sahabat bina pencari hikmah, semoga kita kelak menjadi para penghuni surga bersama ruhnya para nabi, para syuhada, dan bersamanya dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.